Ya, kita kembali di Polemik. Buat Anda yang baru saja bergabung, Anda berada di iNews TV dan malam ini kita membahas tentang reshuffle yang segera akan tiba. Saya ke Bung Heri dulu. Kalau sekedar seperti kata Bung Ir tadi, penambahan, PDIP minta tambah 5, itu artinya kan nanti ada di partai-partai yang pendukung yang lain yang akan terkurangi. Kalau repot mengurangi kursi parpol, ujung-ujungnya akan dikurangi profesional. Ujung-ujungnya adalah bagi-bagi kekuasaan, tidak lagi untuk meningkatkan kinerja dari kabinet. Menurut Anda? Iya, itu kan maunya orang partai politik kan. Presiden belum tentu juga mau mengikuti itu. Itu juga harus menjadi catatan. Saya kira kalau ini yang saya sampaikan tadi, momentum gunjang-ganjing soal reshuffle ini kan semua orang kemudian masuk untuk menyuarakan. Ada penunggang angin ya? Ya bisa jadi penunggang yang ada yang naik banteng, ada yang naik kuda, macam-macam kan, memanfaatkan. Ada yang mengatasnamakan pribadi, ada yang mengatasnamakan partai politik, macam-macam. Tujuannya hanya satu, pada kekuasaan itu, gitu, mengambil hati presiden agar bisa masuk dalam jajaran kabinet. Nah, saya justru mengatakan begini, tadi yang kedua, solusi yang ditawarkan oleh misalnya Bang Rio, jangan mengganti sama sekali. Menurut saya resiko politiknya terlalu tinggi kalau tidak melakukan. Dan saya paham kalau lihat gerak-gerik Presiden Jokowi itu sangat ampuh juga pembacaan situasi politiknya. Resiko yang terlalu tinggi Anda maksudkan seperti apa? Ya kalau mempertahankan yang ada, tadi sudah diakui oleh Prof. Ikrar bahwa waktu pertemuan dengan para pakar politik, Presiden tahu mana yang move on, mana yang linglung, kan istilah saya yang ya. sprint, mana yang sprint tadi, mana yang jalan di tempat, mana yang jalan lambat gitu kan. Udah ketahuan. Cuma kan memang Presiden tidak serta-merta secara cepat. Sehingga apa? Perlu indikator kinerja. Nah ini yang menurut saya kita yang di luar ini memberikan masukan pada Presiden. Apa yang perlu diukur dari kinerja para menteri itu. Sehingga kita tidak mendikotomikan antara partai politik dan non partai politik. Semua kalau dari temuan Polkom bulan April, dari tun pemberitaan ya yang kami sampaikan, itu semua menteri terlihat gitu. Mana menteri-menteri yang menonjol justru ada, misal saya sebutkan Menteri Kelautan Perikanan. Dari temuan riset kami itu yang menonjol dari tun pemberitaan, mengambil langkah-langkah positif yang mendongkrak popularitas pemerintahan, itu non partai. Ada juga menteri non partai yang apa kerjaannya tidak diketahui oleh publik, padahal menteri tersebut menteri yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Saya tidak akan menyebutkan nama menterinya, tapi dari rilis kami namanya kita sebutkan usah, seperti kementeriannya itu. Gitu. Aja. Sama aja. Artinya apa? Nah kalau bicara orang partai, ada juga orang-orang partai yang berasal dari partai atau diakomodir oleh partai politik yang didesak oleh lawan-lawan politiknya. Tadi Mas Didi sudah menyampaikan beberapa secara tidak menyebutkan nama tapi menyebutkan beberapa bidangnya. Menurut saya kalau mencari yang ideal itu tidak ada yang ideal. Jadi semua pihak mestinya harus bisa menerima itu adalah hak presiden. Nah, kalau bilang kami kurang 5, ya saya menganggap adalah hal yang wajar kalau PDIP mengatakan kami minta 5 lagi karena PDIP merasa bahwa mereka adalah partai utama yang menyokong Presiden Jokowi. Wajar. Pertanyaannya adalah apakah Presiden mau memenuhi itu? Itu kan pertanyaannya. Jadi yang lain nggak usah merasa Jokowi bagaimana. Menurut saya ya biasa saja mereka menyatakan di alam demokrasi begitu. Ya. Kemudian kalau Bang Ruhut mengatakan ya kami kalau ditunjuk siap sebagai relawan Jokowi JK, Ruhut punya hak juga untuk menyampaikan itu. Jadi menurut saya sah-sah saja lah begitu ya. Baik, saya ke Pak Yamin. Pak Yamin, sekarang kan rapor para menteri sedang dikumpulkan di unitnya Pak Luhut Panjaitan. Dan kemudian juga desakan begitu banyak. Duluan mana sih keluar tudingan menghina ini dibanding dengan permintaan 5 itu? Atau sama-sama? Saya kira kalau KSP ya, kantor sekretariat presiden itu kan memang dibentuk dalam rangka untuk salah satunya adalah kinerja kabinet selain melancarkan kalau ada terjadi kebijakan yang bottleneck begitu. Nah, KSP selalu yang saya tahu itu memang lagi mengumpulkan lagi bikin raport lah untuk para menteri, ya lagi mengumpulkan data soal kementerian. Tetapi setahu saya mereka bukan fokusnya pada hanya kalau kawan-kawan yang bikin survei kan biasanya
popularitas menteri itu diukur dari masuk berita. Ya. Tapi lebih pada ke substantif bagaimana kebijakan yang dikeluarkan itu sesuai dengan harapan masyarakat. Oke. Dan apakah itu kategorinya sesuai dengan nawacita. Artinya Itu yang paling ketika penting. kenapa tidak ditunggu saja rapor dari mereka? Kenapa harus dikejar-kejar dengan kami minta 5? Ini udah ada orang yang menghina Bapak Presiden. Kok ngebet banget gitu harus mengganti? Saya kira nggak masalah juga. Jadi kan begini, raport itu selalu dibuat ada nggak ada kegaduhan politik, selalu dibuat harus dibuat. Nah, bagi partai saya kira yang melihat ada kejadian-kejadian yang mereka bagi parlemen ya atau partai yang juga melakukan penilaian terhadap menteri boleh juga melakukan penilaian menurut saya. Nah, tapi memang selalu kita yang selalu kita pikirkan itu apakah yang didapatkan itu kegaduhan saja atau kebijakan politik yang akan nanti membuat situasi menjadi lebih baik. Kalau rebutan kursi yang terjadi itu berarti akan kegaduhan yang muncul. Ini belum kegaduhan. Biasa orang mengajukan proposal minta berapa. Ya kan. Biasa aja saya kira ketika ada dalam setiap pemerintahan, setiap ada isu pergantian kabinet, pasti semua orang mengajukan proposal. Iya kan ya. Di setiap periode ke presiden. Saya ingat waktu Presiden Pak SBY kan ada beberapa partai mau menaikkan jumlah menterinya begitu kan. Ada yang diancam mau dikurangin begitu, balik mengancam lagi kan. Periode lalu begitu. Nah, itu bagian dari political game menurut saya, itu biasa aja. Nah, yang jadi pokok soal kita adalah memang soal perubahan kabinet ini, reshuffle atau retool kabinet ini, itu kan ada satu kebutuhan, ada pertanyaannya apakah menjadi kebutuhan objektif. Nah, dari forum ini semua mengatakan bahwa memang ada kebutuhan. Ekonom sudah dikumpulkan, para ahli politik sudah dikumpulkan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak senior bangsa ini sudah diundang. Semua mengatakan sebaiknya ada reshuffle. Nah, bagi Pak Presiden yang pengen kabinetnya berhasil, pemerintahan berhasil pasti. Bahwa ada bumbu-bumbu ya biasa aja. Kalau nggak begitu kan nggak rame. Nggak rame. Saya ke Bung Ikrar. Tapi bumbunya menjadi lebih seru daripada substansinya. Kalau benar substansinya adalah kita mau meningkatkan kinerja kabinet. Tapi bumbunya ini yang minta 5, ada yang menghina, itu justru. Iya, kalau tapi saya 5 tahun tinggal di Australia tuh kalau mau ada pergantian kabinet nggak seramai di Indonesia kan. Kemudian kalau kita bandingkan juga eranya SBY dengan eranya Jokowi ya, itu juga waktu SBY mau ganti kabinet juga tidak seramai di masa sekarang ya. Gitu ya. Cuma yang jadi persoalan ini adalah pertaruhan presiden sendiri ya, yang ingin saya katakan di sini, apakah reshuffle itu akan kemudian menunjukkan bahwa presiden itu benar-benar punya gigi dan kemudian menentukan bahwa kabinet yang saya pilih ini adalah begini, karena memang orang-orang ini yang saya pilih ini akan benar-benar bisa menjalankan konsep nawacita dalam 5 tahun ke depan, ataukah kemudian dia masih terbelenggu oleh partai-partai pendukung itu, ya, khususnya PDIP misalnya kan. Kenapa demikian ya? Kalau kita ingat ya, ketika SBY menjadi presiden itu Anda tahu bahwa dia tidak mungkin berani menghukum Golkar karena Golkar cukup kuat dan karena itu yang dihukum adalah PKS. Misalnya jumlah menterinya waktu itu dikurangi 1, ya kan. Nah sekarang persoalannya apakah kemudian presiden juga berani mengambil tindakan kalau memang ada partai yang kebanyakan kursinya dikurangi 1, kalau yang suka bikin ribut dikurangi 1 dan kemudian ditambah kepada yang lain, ini juga menjadi satu pertanyaan. Tapi kalau buat saya sikap Pak Patris malam ini tenang-tenang begitu, itu sepertinya Nasdem yakin betul bahwa presiden tidak berani ke mereka. Walaupun bukan berarti salah satu atau menteri yang dari Nasdem juga tidak dicopot kan, juga bukan berarti segitu kan. Jadi bisa saja menteri dari Nasdem dicopot atau yang tadi dikatakan oleh Mas Yamin retooling ya, diputer ya. Tapi lagi-lagi itu masih menjadi suatu misteri. Buat saya sih presiden kalau memang harus melakukan reshuffle lakukanlah,
dan kemudian itu harus bisa menunjukkan bahwa dia benar-benar the real president, bukan seperti yang di radio Anda yang suka tiap hari saya dengarkan pagi hari itu ya, pembicaraan Anda dengan Dodi John Patipang misalkan, yang ada juga komentar-komentar itu kan kita tahu the real presidennya kan bukan Jokowi ya, itu yang harus dibantah itu. Itu bukan saya yang bicara, pendengar saya yang menyampaikan, cuman saya baca ulang begitu. Pak Hendarmin, kalau misalnya seperti disampaikan Bung Ikrar tadi, dia harus menunjukkan gigi. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Presiden? Begini, terlepas dari suka atau tidak suka, zaman Orde Baru, Pak Harto, itu apa yang paling menonjol? Dia hanya beri porsi politik untuk fungsi ABRI kah, Golkar kah. Di tempat-tempat yang bersifat teknis, Pak Harto selalu menunjuk profesional, ya. Mau PU, mau perindustrian, mau pertanian, itu semua proses keuangan profesional. Tidak ada deal di situ. Bicara di situ adalah the right man on the right place. Itu pertanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab presiden. Gitu. Saya berharap, saya termasuk yang ingin reshuffle. Tetapi reshuffle bukan didasarkan atas deal. Reshuffle yang didasarkan atas memang, maaf, kepada Pak Jokowi pun saya minta maaf. Apa yang telah dilakukan Pak Jokowi sebelumnya itu sebetulnya bertentangan dengan apa yang dikampanyekan oleh beliau. Bahwa beliau tidak mau ada deal. Mau dukung-dukung, kalau tidak gak apa-apa. Itu artinya dia on the right track ketika itu. Tetapi sekarang itu adalah produk dari keputusan yang memang menjadi aneh bagi saya. Karena ke depan reshuffle, saya berharap ada reshuffle, bukan tidak ada reshuffle, tapi betul-betul reshuffle yang didasarkan kepada bukan oleh kepentingan, bukan oleh deal, bukan oleh tarik-menarik, tetapi memang profesional. Bahwa ada porsi politik, berikanlah, disitulah barangkali ada deal. Setelah 8 bulan berjalan, lalu kemudian Pak Presiden melakukan reshuffle itu tidak sama dengan dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan pada penunjukan awal? Saya tidak ingin menjawab, mungkin beliau sendiri yang tahu. Tetapi satu hal, fakta bahwa gonjang-ganjing dan ramainya media mempermasalahkan apa yang terjadi, baik ekonomi, baik hukum, baik politik, itu menurut saya karena produk dari bukan hanya ketidakmampuan personil menteri, tetapi memang itu produk dari sebuah putusan yang memang bertentangan dengan karakter presidensial sistem itu sendiri. Baik, ya. Saya ke Bung Didi. Bung Didi, kalau misalnya dianggap Presiden tidak berani, tidak seberani Bapak SBY lah katakan, mungkin karena dukungan politik kepada beliau yang kurang karena partainya tidak dominan di DPR. Kalau sekiranya itu kemudian ada deal kepada Demokrat untuk mendukung Presiden, tapi boleh memasukkan nama, Demokrat akan mengambil itu? Jadi begini, Partai Demokrat ini dari awal kan sangat mendukung Presiden Jokowi. Kita lihat ke belakang yang lalu ya. Ketika proses transisi, mungkin baru pertama kali di negeri ini Presiden incumbent membantu calon presiden berikutnya. Dari awal hubungan baik sudah dijalin sedemikian rupa, karena harapan kami itu supaya pemerintahan berikutnya, pemerintahan Presiden Jokowi pada saat itu bisa berlangsung dengan baik. Dan sampai hari ini pun kami tentu mendukung sepenuhnya. Jadi kami sebagai penyeimbang itu, hal-hal yang baik, kebijakan yang baik dilakukan oleh Presiden Jokowi, kita dukung sepenuhnya. Tapi manakala ada hal-hal yang buruk, kita kritisi juga. Banyak hal kita kritisi, antara lain kemarin kita lihat ketika persoalan pengangkatan Kapolri, kami berbeda ketika itu ya. Sehingga akhirnya Pak Jokowi memanggil berbagai tokoh dan diselesaikan dengan cara yang baik kemudian ya. Seperti memanggil Buya Syafi'i Ma'arif dan sebagainya. Nah, Partai Demokrat sekali lagi membantu dengan tulus tanpa berharap suatu apapun. Masalah kursi, masalah jabatan itu nomor 2, nomor 3 atau nomor selanjutnya. Bagi kami bisa membantu Pak Jokowi itu sudah suatu hal yang mulia. Berarti membantu pemerintah baik ke depan, berarti membantu bangsa ini bisa lebih baik ke depan. Faktanya hari ini kita melihat bahwa dengan dipanggil 15 orang ahli ekonomi yang tidak main-main ini ya, berarti persoalan ekonomi ini memang sedang bermasalah. Tadi apa yang disampaikan Bung Ikrar mungkin ada benarnya, banyak pencapaian yang dicapai,
Tapi kalau melihat kenyataan hari ini, harga-harga melambung tinggi, lalu juga daya beli masyarakat yang sangat sulit seperti dikatakan pimpinan sidang, saya sepakat. Inilah persoalan depan mata yang harus diselesaikan. Kita jangan bicara terlalu jauh, ini dulu diselesaikan kalau negeri ini bisa ingin lebih baik ke depan. Baik, jadi menolong lillahi ta'ala. Kalau dikasih kursi itu dianggap bonus gitu ya. Alhamdulillah. Baik, kita istirahat lagi, polemik segera kembali.